analisis korelasi. Oke, yang pertama, regresi linear. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan di dalam regresi linear sederhana, hubungan yang dianalisis adalah antara satu variabel independen atau bebas yang bisa disebut X dan satu variabel dependen atau terikat yaitu Y. Nah, metode ini mencoba untuk menemukan garis lurus terbaik atau garis base fit yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Variabel tersebut, garis base fit adalah garis lurus yang paling mendekati semua titik data pada diagram pencar dalam analisis regresi linear. Garis ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sedemikian rupa sehingga jumlah kuadrat dan dari jarak antara titik-titik data aktual dan nilai-nilai yang diprediksi oleh garis ini adalah yang terkecil atau metode least square. Dan garis base fit mewakili tren umum dari data dan digunakan untuk membuat prediksi atau memahami pola hubungan antara dua variabel. Nah, di regresi linear ini terdapat dua metode, yaitu metode kuadrat terkecil dan model regresi linear. Nah, yang pertama metode kuadrat terkecil. Jadi metode kuadrat terkecil atau least square adalah teknik statistik yang digunakan untuk menemukan garis base fit dalam regresi linear. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan selisih antara nilai-nilai yang diprediksi oleh model regresi dengan nilai-nilai yang sebenarnya dalam data. Metode kuadrat terkecil bekerja dengan cara mencari garis yang meminimalkan jumlah kuadrat jarak antara titik data dan garis tersebut. Nah, lanjut ke cara yang kedua dari regresi linear, yaitu model regresi linear. Nah, jadi di sini tuh model regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel. Model ini mencoba menjelaskan bagaimana perubahan pada satu atau lebih variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Oke. Seperti yang tadi saya jelaskan, di regresi linear terdapat dua cara. Yang pertama metode kuadrat terkecil, yang kedua model regresi linear. Dan di sini saya akan menjelaskan model regresi linear. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang keterangannya. Apa saja yang akan ada di rumus regresi linear, yaitu ada Y sebagai variabel terikat, X sebagai variabel bebas, A sebagai konstanta, B sebagai koefisien regresi, N sebagai banyak pasangan. Nah, kita di sini jadi ini adalah penjelasan yang akan ada di dalam rumus model regresi linear. Nah, kita lanjut saja ke contoh soalnya. Di sini saya akan mencontohkan di dalam mencari B atau koefisiensi regresi. Oke, jadi untuk mencari koefisiensi regresi atau B, kita memerlukan rumus, yaitu rumusnya B sama dengan N X sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Jadi kita ke contoh soalnya. Nah, jadi yang pertama-tama kita ada data bivariat yang berawal dari X dan Y, hanya X dan Y. Jadi di sini kita hitung sigma X kuadrat berarti 2 dikali 2 4. Ini juga sama 9 16 25 dan 36. Sigma XY berarti ini X dikali Y untuk dapat XY ini 6 12 24 20 30. Nah, untuk mencari sigmanya ini semua kita jumlah ke bawah, kita total ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan sigma X sama dengan 20. Ini yang Y, buat nyari sigma Y berarti dijumlah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 5. Hasilnya sigma Y sama dengan 22. Ini 4, 9, 16, 25, 36 adalah sigma X kuadrat
sama dengan 90. Sorry. Ini sigma XY 6, 12, 24, 20, 30 sama dengan sigma XY sama dengan 92. Dapatkan data bivariatnya, sigma semuanya, langsung aja kita ke rumusnya. Jadi kita tinggal masukin doang. Yang pertama, N itu tadi adalah N adalah banyak pasangan. Nah, total pasangannya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N-nya itu 5. Nah, sigma XY berapa? 92. Kita masukin di sini 92. Dikurang sigma X-nya berapa? Sigma X 20. Jadi di sini dimasukin 20. Sigma Y 22. Jadi sini dimasukin 22. 22. Jangan lupa ditambahin tanda kurungnya ya teman-teman. Nah, yang di bawah pun sama. N juga totalnya ada 5. Sigma X kuadrat ada 90. 90 dikurang sigma X nya tadi ada 20 dalam kurung kuadrat. Oke, di sini yang pertama 5 dikali 92 sama dengan 460. 20 dikali 22 sama dengan 440. 5 dikali 90 sama dengan 450 dikurang 20 kuadrat sama dengan 400. Oke, di sini tinggal dijumlahkan doang. Jadi 20 per 50 disederhanakan menjadi 0,4 teman-teman. Jadi ini hasilnya. Ini belum jadi hasil, kita lanjut ke yang setelah kita menemukan B-nya atau koefisiensi regresi, kita akan mencari A atau konstanta. Jadi di sini rumusnya adalah A sama dengan XY sigma Y dikurang B sigma X per N. Jadi sini tinggal kita masukin sigma X nya berapa, sigma Y nya 22. Sini kita masukin 22 ke bawah 22 dikurang B nya berapa, B 0,4. Sini kita masukin 0,4. Sigma X nya berapa, 20. Sigma X nya 20. Masukin per totalnya ada 5. Oke, ini jadi tinggal dikurang jadi 22 dikurang 8 per 5 dikurang sama dengan 14 per 5 dan disederhanakan menjadi 2,8. Nah, jadi dengan demikian model regresinya adalah Y sama dengan A plus BX sama dengan 2,8 plus 0,4X sama dengan, jadi ini adalah hasilnya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu analisis korelasi. Di analisis korelasi terdapat dua cara. Yang pertama, korelasi produk momen. Nah, di korelasi produk momen ini adalah analisis korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kekuatan serta arah hubungan antara dua variabel. Nah, sedangkan yang koefisiensi determinasi
adalah R squared atau R kuadrat adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam suatu model regresi dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Oke, di sini langsung aja kita ke keterangannya. Di sini ada R atau koefisiensi korelasi person, N banyak sampel, XY hasil perkalian X dan Y, X variabel bebas, Y variabel terikat. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini kita mencari korelasi produk momen gitu. Jadi ini sebelumnya kita menggunakan data bivariat ya teman-teman, yang kayak tadi waktu di video sebelumnya. Ini kita akan mencari koefisiensi korelasi persen. Nah, jadi ini rumusnya yaitu N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dan yang per dalam kurung N sigma X kuadrat dikurang sigma X dalam kurung kuadrat dikali sigma XY kuadrat dikurang sigma Y dalam kurung kuadrat. Dapatkan hasil dari data bivariat, kita langsung ke rumusnya dan langsung dimasukkan saja ya, seperti yang sudah dijelaskan di video awal. Jadi ini hasil dari koefisiensi korelasinya adalah 0,5547. Kita akan memakai cara yang kedua. Nah, jadi di sini seperti tadi yang udah dijelasin di video sebelumnya, tapi ya agak berbeda. Di sini ada hasilnya yang 0,2. Nah, jadi ini adalah rumus koefisien determinasi. Nah, jadi itunya R kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100%, terus ke bawahnya ada 0,2 kuadrat R-nya itu ini adalah R, jadi dikuadratkan jadi 0,2 dikali 100%, hasilnya 0,4 dikali 100%. Nah, 0,4 dikali 100% hasilnya adalah 4%. Jadi ini adalah hasil akhirnya dari rumus analisis korelasi. Oke. Cukup sekian video pengayaan matematika dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.